Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang reliabilitas DBMS terdistribusi, yang dimana ini adalah tugas kelompok yang terdiri dari yang pertama ada Muhammad Ilyas, kemudian ada Muhammad Yurian, dan saya sendiri Trisno Lydia. Oke, kemudian kita masuk ke pendahuluan, yang dimana sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengelolaan database distribusi dan membuat distribusi transparan kepada pengguna. Sebuah distribusi database management system atau DDBMS terdiri dari database logis tunggal yang dibagi menjadi beberapa fragmen. Jadi setiap fragmen disimpan pada satu atau lebih komponen di bawah kontrol dari DBMS yang terpisah, dan komputer yang terhubung dengan jaringan atau komunikasi. Jadi setiap situs yang mampu secara mandiri memproses permintaan pengguna yang membutuhkan akses ke data lokal, yaitu setiap situs memiliki beberapa tingkatan otonomi daerah dan juga mampu mengelola data yang tersimpan di komputer lain dalam jaringan. Pengguna mengakses database distribusi melalui aplikasi. Jadi aplikasi diklasifikasikan sebagai orang-orang yang tidak memerlukan data atau situs lain atau aplikasi lokal, dan orang-orang yang memang membutuhkan data dari situs lain atau aplikasi global. Kami memerlukan DDBMS memiliki setidaknya satu aplikasi global. Baik, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan DDBMS. Kelebihannya itu yang pertama ada merefleksikan pada bentuk dari struktur organisasinya. Ada suatu organisasi yang memiliki suborganisasi di lokasi yang tersebar di beberapa tempat, sehingga basis data yang digunakan pun tersebar sesuai lokasi dari suborganisasi berada. Selanjutnya ada penggunaan bersama dan lokal otonomi. Distribusi secara geografis dari sebuah organisasi dapat terlihat dari data terdistribusinya. Pengguna pada masing-masing site dapat mengakses data yang disimpan pada site yang lain. Data dapat dialokasikan dekat dengan pengguna yang biasa menggunakannya pada sebuah site, sehingga pengguna mempunyai kontrol terhadap data dan mereka dapat secara konsekuen memperbarui dan memiliki kebijakan untuk data tersebut. DBA Global mempunyai tanggung jawab untuk semua sistem. Umumnya, sebagian dari tanggung jawab tersebut diserahkan kepada tingkat lokal, sehingga DBA lokal dapat mengatur lokal DBMS secara otonomi. Selanjutnya ada keberadaan data yang ditingkatkan. Pada DBMS yang tersentralisasi, kegagalan pada suatu site akan mematikan seluruh operasional DBMS. Namun pada DDBMS, kegagalan pada salah satu site atau kegagalan pada hubungan komunikasi dapat membuat beberapa site tidak dapat diakses, tetapi tidak membuat operasional DBMS tidak dapat dijalankan. Selanjutnya itu keandalan yang ditingkatkan. Sebuah basis data dapat direplikasi ke dalam beberapa fragmen sehingga keberadaannya dapat disimpan di beberapa lokasi juga. Jika terjadi kegagalan dalam pengaksesan data pada suatu site dikarenakan jaringan komunikasi terputus, maka site yang ingin mengakses data tersebut dapat mengakses pada site yang tidak mengalami kerusakan. Lanjutnya ada kinerja yang ditingkatkan. Sebuah data ditempatkan pada suatu site di mana data tersebut banyak diakses oleh pengguna, dan hal ini mempunyai dampak yang baik untuk paralel DBMS, yaitu memiliki kecepatan dalam pengaksesan data yang lebih baik dibandingkan dengan basis data tersentralisasi selanjutnya. Sejak masing-masing site hanya menangani sebagian dari seluruh basis data, mengakibatkan perbedaan pada pelayanan CPU dan input-output seperti yang dikarakteristikan pada DBMS tersentralisasi. Lalu ada ekonomi. Groth's Law mengatakan daya listrik dari sebuah komputer dihitung menurut biaya yang dihabiskan dari penggunaan peralatannya. 3 kali biaya peralatan, 9 kalinya dari daya listrik. Oke, kita lanjut saja ke perkembangan modular. Di dalam lingkungan distribusi, lebih mudah untuk menangani ekspansi. Set yang baru dapat ditambahkan ke suatu jaringan tanpa mempengaruhi operasional dari set yang ada. Lalu kita lanjut ke kekurangannya. Yang pertama ada kompleksitas. Pada distribusi DBMS yang digunakan adalah replikasinya. DBMS yang asli tidak digunakan untuk operasional. Hal ini untuk menjaga reliabilitas dari suatu data. Selanjutnya ada biaya. Meningkatnya
kekompleksan pada suatu DDBMS, berarti biaya untuk perawatan dari DDBMS akan lebih besar dibandingkan dengan DBMS yang tersentralisasi. Seperti biaya untuk membuat jaringannya, biaya komunikasi yang berjalan, orang-orang yang ahli dalam penggunaan, pengaturan, dan pengawasan dari DDBMS. Lalu ada keamanan. Pada DBMS yang tersentralisasi, pengaksesan data lebih terkontrol. Sedangkan pada DDBMS, bukan hanya replikasi data yang harus dikontrol, tetapi jaringan juga harus dapat dikontrol keamanannya. Lalu ada pengontrolan integritas lebih sulit. Kesatuan basis data yang mengacu pada kebebasan dan kekonsistenan dari data yang disimpan. Kesatuan biasanya diekspresikan pada batasan di mana berisi aturan untuk basis data yang tidak boleh diubah. Membuat batasan untuk integrity umumnya memerlukan pengaksesan ke sejumlah data yang sangat besar untuk mendefinisikan batasan tersebut. Namun hal ini tidak termasuk dalam operasional update itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan sebelumnya. Jadi selanjutnya di sini ada komponen DDBMS Distributed Database Management System, tergolong menjadi 4 bagian. Yang pertama ada komponen DBSM lokal, komponen komunikasi data, katalog sistem global, dan komponen DDBMS terdistribusi. Nah, kemudian di sini ada skenario replikasi data, terdapat menjadi 3. Yang pertama ada fully replicated database, menyimpan beberapa salinan dari setiap fragmen database di beberapa situs. Partially replicated database, menyimpan beberapa salinan dari beberapa fragmen database di beberapa situs. Kemudian di sini ketiga ada unreplicated database, menyimpan tiap fragmen database di situs tunggal. Nah, kemudian di sini ada strategi fragmentasi data, tergolong menjadi 3. Yang pertama ada fragmentasi horizontal, mengacu pada pembagian relasi menjadi subset dari tuple. Tiap fragmen menyimpan dalam node berbeda, dan tiap fragmen memiliki baris unik. Baris unik semuanya memiliki atribut kolom yang sama, terbagi menjadi 2. Ada round robin partitioning, range partitioning based on partition key. Kemudian di sini ada yang kedua, fragmentasi vertikal, mengacu pada pembagian relasi menjadi submen atribut kolom. Tiap fragmen disimpan dalam node berbeda, memiliki kolom unik dengan mengecualikan kolom kunci yang ada di semua fragmen. Kemudian di sini ada yang ketiga, fragmentasi campuran, mengacu pada kombinasi dari strategi horizontal dan vertikal. Tabel mungkin dibagi menjadi beberapa segmen baris, tiap baris memiliki subset dari atribut kolom. Kemudian sini kesimpulannya, basis data terdistribusi adalah kumpulan data logik yang saling berhubungan secara fisik terdistribusi dalam jaringan komputer yang tidak tergantung dari program aplikasi sekarang maupun masa yang akan datang. Dalam DDBMS terdapat sebuah fragmentasi dan replikasi. Fragmentasi adalah sebuah fenomena di ruang penyimpanan yang digunakan secara tidak efisien, mengurangi kapasitas menyimpan. Istilah ini juga digunakan untuk menunjukkan tempat yang gersang itu sendiri. Sementara replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain dan melaksanakan sinkronasi antara database sehingga